Halo, assalamualaikum teman-teman yang di Instagram. Sempat lihat story saya nggak? Kalau saya mengakhiri hubungan saya dengan sebuah headphone, gara-garanya sih simple. Ini rusak si cushionnya nih, sobek. Jadi pas dipakai sering banget lepas. Ini gara-garanya suka dimainin anak saya. Tapi memang ini juga udah bertahun-tahun sih saya pakai. Jadi ya wajar ya kalau misalkan udah torn seperti ini. Tapi yang bikin saya sedih adalah karena ini kepake banget. Karena ringan, ini bahannya dari plastik semua. Memang ini tujuannya buat sport ya sebetulnya. Tapi ketika dipakai kerja enak. Bahkan ketika dipakai ngedit, saya sempat nggak sadar tuh waktu itu. Biasanya kan saya pakai yang wired ya, yang berkabel buat delay yang minim. Waktu itu saya habis dengerin lagu, lanjut ngedit, masih pakai ini. Dan ternyata nggak kerasa perbedaannya sampai saya ngeh. Loh, kok ini kan pakai yang wireless ya? Kok nggak ada bedanya si delaynya? Jadi di situ saya amazed dengan headphone ini dan saya sedih ketika sudah masanya ganti sekarang. Ini juga karakternya cocok buat saya, mungkin karena sudah lama dipakai, entah itu udah ngalamin burn in atau enggak. Dia balance karakternya, cenderung ke balance, dimana clarity-nya bagus, bass-nya juga dapat tetap, tapi enggak yang booming-booming banget ya bass-nya. Nah dari situ kemarin waktu saya lihat di Blibli, Soul lagi ngadain promo. Dan ada satu headphone yang menurut saya menarik karena karakternya kayaknya mirip deh dengan si Soul Transform Wireless ini. Ini dia barangnya. Ini adalah Soul Extra Wireless. Kemarin di Blibli harga promonya Rp750.000. Jadi masih masuk ke budget saya buat sebuah headphone. Dan kalau ngelihat dari highlight fiturnya, nih dia mampu bertahan 24 jam. Ya, yang Transform Wireless juga cukup hemat baterainya. Kemudian ada LED. Apa ini LED ya? Fast charging dan bisa dilipat, fold. Nah ini buat sport juga sama seperti yang ini. Jadi saya harap ini ringan juga. Oh ini sama nih, ada inspired and tested by professional athlete. Saya ingat dulu di kardusnya Soul Transform Wireless yang entah udah kemana sekarang juga ada logo ini ya. Kemudian kita bisa lihat di sini. Oh ini bukan bahasa Inggris jadi kita nggak bisa baca. Ini aja deh langsung ke belakang. Signature sound quality, advanced HD drivers, and circuitry design for a balanced bass and clear mids and highs. Kalau ngelihat apa yang ditulis di sini sih harusnya karakternya mirip ya. Kemudian juga, oh ini dia LED-nya. Dual mode LED lights to keep you safe in the dark. Misalkan you are running or exercise in the dark. Misalkan kamu lari subuh-subuh atau sore-sore menjelang maghrib atau malam-malam pas lagi gelap. Kamu bisa nyalain lampu biar kelihatan bahwa ada orang di situ ya. Mantap juga nih. Extended playtime with fast charge. Jadi kalau ngecas 15 menit, kamu bisa pakai buat 150 menit atau 2 jam setengah. Mantap juga. Dan tetap dapat line-in feature ya. Jadi dapat kabel kalau misalkan habis banget baterainya, nggak mau nunggu lama ngecas, bisa pakai kabel juga. Mantap. Lightweight and guarantee to stay on. Oke, ringan dan dijamin tetap bertahan di kuping. Ini buat yang pemakaian olahraga ya. Removable and washable earpads. Nah, earpads-nya atau cushionnya juga ini sama dengan Transform Wireless. Bisa dicuci, bisa dilepas. Kalau ngelihat di gambarnya sih sama-sama dari bahan fabrik ya, bukan dari kulit sintetis. Mantap. Bisa jadi ini yang saya cari. Nah, ini fitur and benefit-nya juga bisa dibaca di sini. Bluetooth-nya 4.0. Wow, semoga tetap minim delay ya, sama seperti Transform Wireless. Nanti kita cek. Ultra dynamic sound quality with powerful bass and optimized for high resolution audio. Sisanya udah yang tadi, tinggal foldable design, max extra, your best travel companion ever. Oke, itu mah jargon marketing lah ya. Kita akan segera buka. Siap-siap. Oh, ya, di dalamnya seperti ini. Ada penampakan-penampakannya lagi dipakai olahraga. Mantap lah. Dan dapat carrying case atau carrying pouch seperti ini. Case ini bukan pouch ya. Case-nya gede banget dan bentuknya mantap. Soul. Ada carabinernya juga kalau buat digantung-gantung. Lalu yang kita dapatkan lagi adalah apa ini? Jadi ini kayak masalah keamanan cara pakainya. Dapat silika gel, kemudian support, ini kartu garansinya berarti ya, berbagai bahasa, dan ada user guide-nya juga. Buat nyalain lampu LED-nya, safety LED light, itu tekanan tahan, volume up, volume down bersamaan. Yuk kita buka carrying case-nya. Kita lihat seperti apa headphone-nya, nanti kita bandingkan ukurannya dengan Soul Transform Wireless. Oke, dapat kabel charging, micro USB masih ya kabelnya.
Kemudian kabel AUX male to male 3,5 mm. Dan di sini dapat silika gel lagi. Ini buat penyimpanannya biar nggak lembab berarti ya. Oh, ini pun masih dibungkus lagi. Wow, sampai ke housingnya dibungkus lagi juga. Kelihatannya lebih besar sedikit dari Transform Wireless. Ini bisa diputar nggak? Oke, bisa diputar. Nih, kita akan bandingkan ukurannya. Sedikit lebih besar dari Soul Transform Wireless ya. Si lingkaran earpads-nya. Dan sedikit lebih berat juga dibandingkan Soul Transform Wireless. Mirip sih kalau berat. Sedikit lah paling bedanya. Lebih berat sedikit. Kita akan buka plastik-plastiknya. Yang pasti penampang untuk ininya, frame-nya lebih tebal ya dibandingkan Soul Transform Wireless. Tapi bolong-bolong gitu. Jadi sama-sama ringan. Dan sama-sama dikasih karet nih buat di kepala. Lalu ini yang saya suka nih, si earpads-nya bahannya tuh halus di kulit, jadi nggak akan bikin ini juga, nggak akan bikin apa gerah, nggak kayak synthetic leather. Tapi memang harus diakui yang seperti ini juga isolasinya nggak terlalu menutup ya. Kalau buat dipakai di rumah malah cocok, jadi saya bisa tetap dengerin lagu sambil kalau misalkan istri saya manggil dari kejauhan atau ada anak saya lewat. Biasanya anak saya tiba-tiba udah ada di belakang kursi. Kalau pakai headphone yang nutup banget nggak kedengeran. Tapi kalau kemarin pakai Soul Transform Wireless masih kedengeran. Jadi saya aware, oh ada anak saya di belakang gitu. Takutnya kan saya lagi buka apa gitu kan di internet yang nggak safe buat anak. Jadi saya segera pindahkan. Oke, ini dia penampakan dari penampangnya. Ini yang sebelah kanan, di sini tombol plus minusnya, kemudian di sini tombol multifunctionnya, dan di bawah sini ada LED indikator buat charging sama powernya, karena di sini juga terletak port micro USB buat ngecasnya. Tarik ya, seperti ini portnya, micro USB. Tutup lagi, dan di sini ada lubang mikrofon sepertinya, ya. Dan di sini ada LED-nya. Ini yang buat safety ya, LED safety lights. Ini ada logo Soul-nya. Di dalam earpads-nya ada penanda kiri kanannya. Dan ini bisa di-expand ya. Karena kepala saya cukup besar ukurannya. Lalu ini yang kiri. Di yang kiri sih nggak ada apa-apa, hanya ada safety LED lights-nya. Dan ini selain bisa diputar kiri kanan juga tuh, si earpads-nya atau housing-nya masih bisa rada gerak-gerak dikit, jadi bisa ngikutin bentuk kepala kita dengan lebih baik lagi ya. Mari kita coba dengan memakai topi, apakah bisa? Ya, bisa. Topi nggak terlalu ini sih, nggak terlalu nambah tebal banyak kan. Oke, feels-nya di kepala memang lebih rapet. Mungkin karena masih baru ya, belum terlalu lentur si frame-nya. Kalau yang itu udah di kepala udah hampir nggak kerasa. Kalau ini masih kerasa menjepit karena masih baru, si frame-nya belum lentur banget. Dan isolasinya ya tidak terlalu nutup, kerasa. Jadi kalau pakai buat olahraga juga enak, aman. Jadi kita tetap bisa dengerin keadaan sekitar ya. Kalau misalkan volumenya nggak terlalu tinggi. Dan buat kerja di rumah juga ini enak. Saya bisa tetap dengar kalau misalkan ada orang manggil. Ntar ya, saya akan coba dulu, nanti kita kasih impresi pertama tentang kualitas suaranya. Tunggu bentar ya. A few moments later. Oke, kembali lagi. Jadi saya udah tes suaranya, kurang lebih memang mirip banget dengan Soul Transform Wireless. Dan ini nih, kalau kamu lihat LED-nya yang menyala, seperti ini. Mau dimatiin dulu lampunya, bentar. Oke, seperti itu lampunya. Dan yang saya suka banget adalah headphone ini juga nggak terlalu isolate ya. Jadi saya masih bisa dengar keadaan sekitar dengan headphone ini. Memang kebutuhan orang beda-beda ya. Kalau butuh yang isolate, cari yang lain. Mungkin Soul punya yang lain. Saya juga di rumah ada sih headphone yang isolate. Justru yang saya pakai sekarang buat gantiin Soul Transform Wireless. Tapi nggak nyaman, nggak betah. Karena apa? Karena saya sering ngerasa istri saya manggil,
tapi saya nggak bisa dengar. Jadi saya was-was, ini lagi dipanggil nggak ya, lagi dipanggil nggak ya. Yang ada saya buka sedikit jadinya, digeser sedikit biar kedengeran. Kan daripada gitu mendingan cari headphone yang memang isolate-nya atau isolasinya nggak terlalu nutup kayak gini ya. Dan ini ringan banget, sedikit lebih berat dibandingkan Sole Transform Wireless. Ini kalau ini kan plastik semua nih, bahkan bahan yang di dalamnya tuh, di dalam frame-nya plastik, makanya lentur banget. Kalau ini masih ada metalnya nih, tuh dikasih plat metal di sini biar lebih kuat kali ya. Jadinya di kepala terasa sedikit lebih ngejepit gitu ya. Lebih sempit dibandingkan yang Sole Transform Wireless. Mungkin nanti seiring dengan waktu bisa lebih longgar lagi, lebih kendor lagi. Nah, hal yang sama terjadi di kualitas suaranya. Bassnya itu masih rada kaku. Mungkin nanti harus banyak di burn in, dipakai sering-sering biar lebih kendor lagi, lebih lentur lagi si bassnya. Tipenya, karakter bassnya ini lebih ke punchy, nggak boomy. Dan kalau di level volume 60% udah cukup powernya dan cukup juga bassnya. Begitu di atas 70, 80, 90, bassnya udah lebih rada tajam karena masalah kaku tadi ya. Jadi kurang enak bassnya kalau di terlalu tinggi volumenya. Mungkin nanti masalahnya akan hilang seiring dengan waktu, makin banyak dipakai, udah burn in. Saya nggak tahu sih burn in ini beneran ngaruh atau enggak, tapi memang kerasa di Sole Transform Wireless makin lama tuh makin enak si bassnya. Kemudian untuk clarity di mid-nya, di vokalnya ini enak banget. Saya dengerin lagunya Maudy Ayunda tadi sampai ngantuk. Clear banget suaranya, gaungnya ada sedikit, tapi memang kayaknya intentional ya si gaungnya itu, si suara Maudy Ayunda kayak gitu. Clear banget pokoknya, kerasa banget. Lalu saya pindah ke lagu akustik, treble-nya kerasa, ngencering, nggak yang ngencering-ngencering banget, memang, tapi ini udah pas banget ngenceringnya. Virtualisasi kiri kanan kerasa dengan baik. Sound staging cukup luas juga. Buat ukuran sebuah headphone sih masih bisa lebih luas harusnya, tapi segini udah cukup luas. Saya masih bisa bedain suara orang yang ngomong di depan dengan yang di belakang, nggak sama-sama dua-duanya ada di tengah kepala saya ya. Kemudian juga sound separation kerasa dengan baik. Saya dengerin lagu yang banyak perkusinya, enak. Gimana ya? Bukan tipang-tipung, tapi lebih apa sih lagunya Moana? Kamu dengerin deh, soundtracknya Moana yang You're Welcome, sama yang apa sih judul lagunya nih, Where You Are sama You're Welcome. Itu dengerin ya, banyak banget perkusinya, kayak dengan perkusi yang kalau kamu dengerin pakai sebuah headphone atau earphone yang sound quality-nya bagus, high resolution, itu akan kedengeran nikmat banget. Dan saya pakai juga buat tonton video tadi on point antara gerak bibir dan suara yang masuk, tapi saya nggak sempat buat dengerin pas main game ya. Kenapa? Karena harus download dulu. Ini kebetulan handphonenya juga baru ganti. Jadi buat saya ini cocok karena memang saya nyarinya yang ringan, yang nggak terlalu ngebas, yang juga isolasinya nggak terlalu nutup. Tapi buat kamu yang memang cari yang ngebas, pengennya isolasinya nutup, buat melupakan dunia sejenak, mungkin bukan ini yang kamu cari ya. Ini bisa didapatkan di promo Blibli seharga Rp750.000 saja. Saya pakai saja, kenapa? Karena buat sebuah headphone yang karakternya lebih clarity, nonjolin clarity, detail yang bagus, itu biasanya di angka 1 juta ke atas ya. Headphone 400.000, 800.000 itu kebanyakan ngandelin bass doang sih kebanyakan ya. Nggak semuanya, tapi kebanyakan seperti itu. So, buat kamu yang kebutuhan sama seperti saya, buat kerja atau buat olahraga lama-lama, nggak mau keberatan di kepala oleh sebuah headphone, ini nggak terlalu nutup juga di kuping, jadi ventilasinya bagus, kamu nggak akan cepat berkeringat, nggak akan cepat gerah si kupingnya, dan juga isolasinya kedengeran ya. Suara dari luar masih bisa terdengar sedikit, jadi cocok, aman buat yang punya istri, jadi nggak akan dimarahin kalau dipanggil nggak dengar. Dan ini juga buat teman-teman yang suka menggunakan headphone ketika berlari, larinya subuh atau pas gelap-gelapan, ini ada bantuan berupa cahaya. Ini cahayanya menghadap ke belakang ya, jadi kalau ada mobil dari belakang, mereka lihat, oh ada cahaya apa tuh, ternyata ada orang lagi lari. Jadi lebih aman lah ya. Oh, ada modenya, jadi ada mode kedip-kedip, mati, nyala, kedip-kedip, mati. Ya, by default memang menyala terus ya. Jadi PR-nya adalah kalau nggak pakai buat di gelap-gelapan, pertama nyalain kamu harus ngelakuin satu hal, matiin dulu lampunya. Terima kasih sudah menyimak. Ini dia headphone baru saya yang akan saya pakai buat bekerja. Sole Extra Wireless yang profilnya unik ya, dan cocok banget sama pekerjaan saya. Oke, itu dia.
Terima kasih sudah menyimak. Dari Kota Cimahi, Agun pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.